Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah kembali bertemu dengan bulan yang begitu indah, bulan yang penuh dengan pengampunan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah banyak berharap dengan perlombaan yang Allah Subhanahu wa taala buka di bulan ini menjadi orang-orang yang sukses, dan kita berhasil mentahqiq, merealisasikan tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bulan Ramadan. Dan tentunya saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, sudah cukup sering kita mendengar tentang kemuliaan-kemuliaan bulan Ramadan. Namun tidak ada masalah untuk kita ulangi kembali agar bisa menjadi motivasi dan menjadi pendorong untuk kita semuanya agar bisa totalitas di dalam Ramadan kali ini. Yang pertama perlu kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang dan rahmat-Nya membuka kepada kita peluang sebesar-besarnya agar kita bisa menjadi orang yang sukses masuk ke dalam surganya Allah dan dihindari dari nerakanya. Dari bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan adalah bulan spesial. Nah, di antara hal yang menunjukkan spesialnya bulan Ramadan, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi SAW berkata, kullu amal ibni Adam lahu hasanah bi asyra amthaliya ila 700 dhi'af. Setiap amalan anak manusia itu memiliki kebaikan yang dilipat 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berkata, kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu untuk aku, dan aku yang akan membalas sendiri puasa tersebut. Kapan itu? Innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dikarenakan ketika dia berpuasa, dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya dikarenakan aku. Perhatikan saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, puasa itu akan menjadi spesial, puasa itu akan dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita meninggalkan syahwat, ketika kita meninggalkan makan, ketika kita meninggalkan minum karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dianggap sebagai orang yang soleh, bukan karena tidak enak semua orang berpuasa, bukan karena sudah menjadi euforia orang semua berpuasa, sudahlah saya ikut-ikutan berpuasa, tetapi bukan karena Allah, maka ini semuanya tidak akan memberikan manfaat dan efek apapun dari puasa seseorang tadi. Dan juga Rasulullah SAW menyebutkan dari keutamaan dan kemuliaan puasa, inna fil jannati baban. Di dalam surga itu ada pintu yang dikenal dengan pintu Rayyan, dan tidak ada satupun orang yang masuk melalui pintu Rayyan kecuali orang-orang yang berpuasa. Subhanallah. Ini adalah hal yang sangat spesial. Ini hal yang sangat luar biasa. Ini sebenarnya adalah motivasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya agar kita benar-benar totalitas di bulan ini. Banyak amalan-amalan kebajikan, amalan jihad, amalan sholat malam, amalan bersedekah dan lain sebagainya. Tapi khusus kepada orang-orang yang berpuasa, mereka akan mendapatkan pintu yang tidak ada masuk ke dalam surga melalui pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Dan juga teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat, di antara kemuliaan puasa, ada dua kebahagiaan yang itu tidak pernah dirasakan oleh orang yang tidak pernah berpuasa. Itu tidak pernah dirasakan oleh siapapun yang tidak pernah lelah di dalam menahan lapar dan haus karena Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, walisaimi farhatan yafrahuhuma. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan yang dia berbahagia dengan dua perkara tersebut. Yang pertama, ketika dia akan berbahagia ketika dia berbuka puasa. Subhanallah.
teh manis dingin, akan berasa lezat teh manis dingin tersebut ya 5 menit sebelum dikumandangkan azan. Kita lihat teh manis dingin di depan meja, di atas meja, di hadapan kita. Ya, ada sesuatu yang begitu lezat. Ketika muadzin mengumandangkan azan, serupan pertama itu adalah hal yang paling indah dalam kehidupan seorang muslim. Ya, nah kalau seandainya tidak ada syariat puasa, kita nggak tahu bagaimana lezatnya teh manis dingin. Karena kita bisa selalu menikmati teh manis dingin, kita bisa beli, kita bisa ya minum kapanpun. Tapi ketika Allah Subhanahu Wa Taala menahan sesaat untuk kita tidak makan dan tidak minum, kemudian ketika dilepas, disitulah kebahagiaan. Jadi ibadah itu adalah hal yang mudah diberikan oleh Allah. Ibadah itu juga ya sesuatu yang menyenangkan. Ya, dan kedua, wa idza laqiya rabbahu, ketika dia bertemu Rabbnya, ya maka dia juga akan bahagia dengan puasa yang dia bawa. Teman-teman semuanya, ayo kita berpuasa bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi kita berpuasa karena Allah. Kita berpuasa mengharapkan kesuksesan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.